Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di dalam program kita Dimensi Iman Kristiani. Selalu menyenangkan merenungkan kebenaran firman, belajar dan bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Selalu pula itu menjadi ciri khas kita di Dimensi Iman Kristiani. Sebelum kita lanjut saudara, kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Sertai berkati kami di pergumulan kehidupan makin dekat kepadamu, makin mengerti kebenaran secara utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, apa yang mau kita diskusikan hari ini tentang pergumulan sikap iman Kristen? Satu bacaan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 22 dan 24. Sampai maksudnya ya. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 22 dan seterusnya. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi satu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, ini menjadi menarik. Ada dua kubu ditambah satu tentunya kekristenan itu sendiri. Menjadi menarik kenapa yang satu kita sebut sebagai institusi agama, yaitu Yahudi. Monoteis. Yang pertama secara historikal keagamaan, Yahudi, sistem keagamaan yang sangat maju luar biasa sejak dulu kala. Dengan monoteisnya dan konsepnya yang jelas. Kemudian satu lagi adalah Yunani, yang justru kontranya. Yunani adalah orang yang menjadi perwakilan institusi pengetahuan dunia. Seluruh ilmu datang dari Yunani, mempengaruhi kemanapun dimanapun. Pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, dua kubu, agama dan keilmuan. Ini menjadi dua kubu yang paling kuat dan penting sepanjang sejarah. Ya. Sains atau keilmuan akan mempengaruhi seluruh bidang-bidang lain. Ya, baik itu ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, ini dunia sains, dunia ilmunya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi rupa-rupanya saudaraku menarik. Ketika Rasul Paulus melihat lalu mulai menyimpulkan bagaimana pergumulan berat yang dihadapi orang Kristen. Ketika kekristenan mulai bertumbuh, berkembang, lepas dari Yerusalem tekanan justru pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Lalu melebar dan terus masuk sampai ke Korintus ini juga. Nah, oleh karena itu bagaimana orang-orang kemudian menggugat kebenaran itu. Kelompok pertama tentu datang dari apa yang kita sebut sebagai orang Yahudi. Memang orang Yahudi sudah berbenturan dengan kebenaran kekristenan sejak awal. Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kemudian para pemimpin agama ini ternyata mempengaruhi turun-temurun umat supaya tidak percaya kepada berita tentang Kristus itu. Menyedihkan, tapi itulah kenyataannya. Nah, kemudian saudara, apa yang digugat oleh orang-orang Yahudi menarik. Mereka menuntut tanda. Apa yang diucapkan Paulus ini mengingatkan kita dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi sendiri. Karena orang-orang Yahudi seringkali menuntut dari Yesus tanda. Guru, Rabi, Tuhan, kalau memang engkau datang dari Allah, berikanlah kepada kami tandanya. Turunkan api dari langit. Itu semangat mereka, saudaraku. Tanda menjadi semangat keagamaan. Turunkan api dari langit. Apa artinya api dari langit? Kalau kita melihat perjanjian lama, itu simbol daripada kuasa Allah. Api dari langit turun pertama kali tentu kita ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Lalu api dari langit kita juga ingat peristiwa Elia ketika korbannya dimakan api Tuhan. Tapi korban dari para imam-imam Baal itu tidak. Ketika mengingat api dari langit kita juga mengingat Elisa ketika kemudian membakar utusan raja yang tidak santun terhadapnya. Api dari langit menjadi gegap gempita dan pengharapan. Sehingga itu bayangan kuasa Allah. Jadi orang Yahudi menuntut tanda. Tunjukkan tandanya. Supaya kami percaya. Tetapi Yesus mengatakan, celakalah engkau
Dan Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada mereka tanda kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus apa? Tanda kebangkitan. Di perut ikan 3 hari dimuntahkan, begitu Yesus Kristus di perut bumi dan bangkit. Jadi tanda yang dituntut oleh agama sudah menjadi dari dulu. Sampai sekarang pun semua orang beragama suka menuntut tanda. Tunjukkan tandanya. Tanda mujizat A, tanda mujizat B, dan seterusnya. Kita tak mampu lagi beriman dengan murni kepada Tuhan. Seperti Tuhan mengkritik Thomas. Thomas, kau percaya karena melihat, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Menuntut tanda adalah menuntut apa yang bisa dilihat mata. Masih sampai segitukah tetap imanmu dan engkau tidak bertumbuh? Kalau engkau pemula di dalam orang Kristen kita ngerti ya. Tetapi yang jadi repot ketika kemudian kita menjadi orang yang katanya beriman dalam hidup kita, justru kita terjebak di situ. Apalagi kalau kemudian kita menjadi orang yang mengajarkannya, bukankah itu mengerikan? Apakah kritik Yesus kita anggap sepi? Apakah ucapan Yesus kita anggap salah? Hati-hati. Yesus sudah mengingatkan orang di zamannya. Jangan kau tuntut tanda. Tanda kebangkitan itu yang paling penting. Begitu juga dalam keimanan kita akan Kristus. Tanda apa yang paling penting bagi kita? Tanda Injil itu menghidupi kehidupan orang percaya. Apakah orang itu disertai Allah? Pohon dikenal dari buahnya. Itu tandanya. Buah apa? Jelas buah roh. Kualitatif, bukan kuantitatif. Bukan berapa kaya orang itu, berapa banyak rumahnya, atau berapa hebat pengaruhnya. Bukan. Karena kalau bicara begitu, orang yang paling hebat pengaruhnya, ya Hitler itu hebat setengah mati. Berapa banyak orang yang mati di tangannya, bukan? Tapi dia menggoncang dunia ini. Kita dengan kekayaan yang hebat mati pun, mana ada Discovery akan cari-cari kita lalu bikin filmnya, kan? Kecuali orang top-top banget. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang mencari tanda. Itu yang dilakukan agama Yahudi dan Tuhan Yesus mengkritiknya. Karena memang kalau melihat salib, tanda apa itu? Masa salib sih? Masa mati sih? Masa nyerah sih? Memang gak cocok banget dengan tanda heroik, tanda apa namanya, yang kuat, yang keras, yang hebat, yang dituntut oleh agama. Itu bukan tanda yang mengagumkan. Nah, disinilah pemikiran-pemikiran serius dalam bertuhan itu perlu kita tumbuh kembangkan. Untuk mengerti apa yang menjadi gairah di dalam hidup keberimanan kita, saudara-saudaraku. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus betul sekali. Orang-orang Yahudi minta tanda. Sungguh mencengangkan, tapi itulah kenyataannya. Mereka meminta tanda itu. Tanda bahwa Yesus Allah yang hidup. Dan unik setengah mati, tapi itulah perilaku agama. Masa sih umat menuntut Allah harus membuktikan dirinya kalau dia Allah? Yang ada kan mestinya umat membuktikan dirinya kalau dia umat, bukan? Yang namanya diuji, dites dimanapun. Murid dites gurunya, bukan murid ngetes gurunya. Kecuali memang murid udah sakit ya, kelasnya sakit pula lagi. Gurunya dites. Kau guru apa bukan? Aku tes ya. Supaya aku tahu kau cocok apa enggak jadi guruku. Aneh bin ajaib. Yang ada murid yang dites guru. Pantas apa enggak jadi murid saya? Memenuhi syarat apa tidak? Kan begitu toh? Mana bisa umat menguji Tuhannya, menuntut tanda dari Tuhan. Yang ada Tuhan menuntut. Apakah kau hidup seperti apa yang aku mau? Logika yang begitu sederhana, heran, tidak bisa dipahami. Sehingga jumpalitanlah seluruh kehidupan. Dan itu terjadi sejak zaman Yesus. Dan Yesus mengkritiknya. Lalu kemudian datang lagi Paulus dan mengingatkannya. Orang Yahudi minta tanda. Akhirnya mereka tidak pernah mau percaya. Yesus itu anak Allah. Itu fakta sejarah. Mereka minta tanda. Mereka tidak suka dengan ajaran Yesus. Mereka tidak suka dengan kebenaran yang dikatakannya. Karena menelanjangi mereka. Mereka jengkel dengan Yesus. Karena selalu mengkritik mereka. Mereka marah kepada Kristus karena mempermalukan dirinya. Padahal tanda anak Allah nyata pada dirinya. Betapa sucinya dia. Dan tidak ada kata sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dan tidak ada fitnah dari dia. Tetapi apa yang terjadi? Yahudi menyalibkannya. Agama menyalibkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Camkan itu, pikirkan itu. Perhatikanlah bagaimana engkau harus bergumul dalam hidupmu, supaya hari-harimu sungguh menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Itu orang Yahudi. Mereka meminta tanda. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang Yunani? Orang Yunani adalah institusi keilmuan. Maka mereka bertanya, apakah mungkin Yesus yang adalah manusia sekaligus Tuhan? Oh, ini pertanyaan yang sangat akademis. Memang betul. Kalau manusia, iya manusia. Kalau Tuhan, iya Tuhan. Apa iya Yesus sekaligus Tuhan? Itu kan cuma cerita orang Yahudi saja. Yaitu kelompok-kelompok yang disebut Kristen. Melebih-lebihkan sebuah kisah, mengangkat-angkat kisah Yesus. Mana mungkin ada orang mati bisa bangkit? 1 Korintus 15. Paulus dengan tegas membicarakan kebangkitan karena ternyata memang banyak sekali orang tidak bisa mengerti dan percaya. Apa mungkin ada kebangkitan? Maka dari perspektif keilmuan, seluruh kisah tentang kekristenan seperti dongeng di siang malam, siang bolong. Sehingga dongeng yang tidak masuk akal. Udah mendongeng siang malam, siang bolong pula lagi. Orang lagi siang-siang panas-panas begitu, mendongeng pula lagi. Untuk apa ini? Menindakbobokkan, mengalihkan orang dari fakta siang, kan gitu. Itulah agama dianggapnya. Kenapa? Karena masa iya ada yang namanya Yesus sudah mati bangkit pula lagi. Lalu katanya Yesus ini udah bangkit naik surga, Tuhan pula lagi. Bagaimana ini? Manusia dan Tuhan sekaligus. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat menarik. Tapi izinkan aku untuk mengatakan kalimat ini. Satu orang pernah berkata, celakalah orang Kristen karena menuhankan Yesus. Kok manusia dijadikan Tuhan? Saudara, saya setuju sekali. Dan saya tidak membantah kalimat itu. Saya bilang setuju 100%. Ya, karena memang itu angka paling tinggi kan. Bahwa Yesus tidak boleh dituhankan kalau dia memang betul manusia. Menuhankan manusia, dosa. Saya setuju 100%. Saya tidak suka bilang 1000% ya. 100%. Nah sekarang mari kita lihat. Menjadi menarik pemikiran kita. Kalau manusia dituhankan dosa. Lalu Yesus kalau gitu dosa. Nanti soal ini nanti dulu. Karena Yesus bukan manusia yang dituhankan. Ini yang perlu dulu sejarahnya. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Pertanyaannya, mungkinkah manusia jadi Tuhan? Pasti tidak. Semua orang beragama juga setuju. Orang berlogika pun tidak bisa melawan logikanya. Bukan, sekalipun bilang gak percaya. Bagaimana logikamu untuk memikirkan orang yang maha masa tidak bisa jadi terbatas? Tapi yang terbatas jadi maha, ya jelas tidak bisa. Iya kan? Kalau orang bodoh pura-pura pintar, mau bagaimana pura-pura pintar? Tapi kalau orang pintar pura-pura bodoh, itu bisa. Begitulah Yesus ini, dia Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Itu salah kaprah. Nah memang kita melihat dia manusia. Sebelum dia kita lihat, siapa dia? Itu persoalannya. Dia yang dikandung oleh perawan Maria. Dia yang bertumbuh dalam kesucian yang luar biasa. Dia yang tidak berbuat dosa di dalam sepanjang hidupnya. Dia yang terus-menerus dicobai, namun setia. Catatan-catatan sejarah itu tidak bisa dibantah, saudara-saudaraku yang kekasih. Kecuali engkau akan mengatakan terlalu banyak kebetulan di sana. Bagaimana ilmu bisa menangkap dan menjelaskan? Tapi bagaimana pula dia bisa membantah fakta? 600-800 tahun sebelum Kristus datang, Yesaya pernah berkata, akan datang Raja Shalom. Yesaya mengungkap bahwa nanti Yehuda akan dibuang 70 tahun jadi buangan di Babel. Lalu Yesaya pula berkata, seorang perempuan muda, Alma, perempuan muda belum menikah, akan melahirkan seorang anak. Pada waktu itu sulit untuk memahami apa yang dibicarakan Yesaya. Bagaimana perempuan muda belum nikah kok bisa punya anak? Ya tunggu nikah tuh. Kan begitu. Lalu dia juga membicarakan bagaimana bahwa Yesaya bercerita akan ada satu orang yang membuka jalan berteriak-teriak. Ratakanlah jalan karena sudah datang sang juru selamat itu. Lalu dia juga berbicara bahwa dia sang Mesias itu akan menjadi hamba yang menderita. Bagaimana dia bisa gambarkan? Tapi itulah digambarkannya
800 tahun sebelum Kristus. Dan itu sudah tertulis. Sudah ada semuanya. Datanglah Tuhan Yesus. Terjadi seperti yang dikatakan Yesaya. Matius menegaskan tidak lagi memakai istilah alma atau perempuan muda belum menikah. Langsung tekanan kuat. Anak darah Maria. Waduh, tekanannya hebat sekali. Memang lebih kuat daripada tekanan yang dikatakan Yesaya. Anak darah. Waduh. The Virgin Maria. Bagaimana Matius mau mengungkapkan kepada orang Yahudi? Tahukah engkau Alma perempuan muda yang belum menikah itu melahirkan? Inilah dia, perawan Maria. Wow, itu gegap gempita dalam berita kekaguman yang diucapkan oleh Matius. Di kota mana? Bethlehem. Siapa yang bilang Bethlehem? Mika. Dia juga bernubuat ratusan tahun sebelum Yesus datang. Sudah dikasih tahu kota kelahiran. Bagaimana bisa ketepatannya terjadi? Padahal Yesus pada waktu itu dikandung oleh Maria. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Bagaimana mereka ke Bethlehem? Karena ada sensus Kaisar Agustus. Membuat mereka harus ke Bethlehem. Tapi posisi sudah hamil. Dekat mau melahirkan, tinggal hitung hari. Sehingga akibatnya Maria yang hamil tua jalan lambat sekali. Sudah pasti. Sehingga mereka terlambat sampai di Bethlehem dan tidak kebagian tempat. Tiba di sana perjalanan panjang. Membuat kontraksi dengan segera terjadi. Sampai di Bethlehem. Maria harus melahirkan. Tepat. Kalau meleset saja 2-3 hari sebelum Maria bisa melahirkan di Nazaret. Pernah saudara pikirkan? Bagaimana engkau mau menceritakan kebetulan tempat, kebetulan status yang sama sekali tidak masuk akal? Karena tidak ada isengnya Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Hanya sensus Agustus. Dan bisa-bisanya Kaisar pas Agustus lagi. Lalu tentang anak-anak melahirkan. Itu karena orang Majus datang. Tanya di Yerusalem. Di mana raja? Pas lagi rajanya Raja Herodes. Yang mania. Anak sama istrinya pun dihabisinya karena dicurigainya mau mengkudeta dia. Datang lagi orang Majus ini dari negeri luar sana. Orang bijak ini bertanya di mana raja yang melahirkan. Kalau yang nanya gembel mungkin lain cerita. Ini orang bijak. Orang yang disegani dan dihormati. Tersentaklah dia. Tapi Roh Kudus beritahu Majus jangan kembali pada Herodes. Dan beritahu Yusuf Maria supaya pergi ke Mesir. Terjadi pembantaian. Persis kata Alkitab. Kebetulankah itu? Terlalu sulit. Logikanya orang logis. Untuk berpikir terlalu banyak kebetulan yang exactly tepat. Yang sangat sulit untuk dinalar. Kota kelahiran. Kota kecil. Yang ada orang Bethlehem kalau mau melahirkan cari kota yang agak gedean ya. Bukan orang dari kota yang agak gedean pergi ke kota yang kecil. Ya enggak lah. Tapi itu terjadi. Karena sensus tadi. Dan pas-pasnya lagi kaisarnya Kaisar Agustus. Pas-pas lagi sensus. Pas-pas lagi 9 bulan tinggal hitung hari. Bagaimana bisa pas? Camkan. Kebetulan yang terlalu betul bukan? Bagaimana bisa mengatakan perawan, perempuan muda belum menikah melahirkan? Terlalu sulit menalar itu. Mana mungkin? Terjadi loh. Bagaimana memahami bahwa kelahirannya akan menjadi pertumpahan darah? Sulit untuk mengerti emang siapa Yesus Tuhan ini. Yang nanti mau lahir ini. Sampai bikin geger semuanya. Padahal cuma dari Maria Yusuf. Yang notabene. Orang miskin biasa. Tukang kayu. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada hebatnya. Kenapa si Herodes sampai geger? Kenapa pula Majus ini bisa datang? Tidak ada yang bisa membantah kisah itu. Saudara boleh bilang itu kan cerita saja. Nanti dulu. Sudah terlalu banyak usaha untuk memutarbalikkan itu termasuk Da Vinci Code, buku dan lain-lain. Sudah terlalu banyak kisah dan cerita yang menyelewengkan itu. Tetapi kebenaran itu terlalu kuat untuk diselewengkan dan terlalu banyak untuk diabaikan saudaraku. Karena bukan satu cerita. Dia merupakan rentetan cerita yang panjang. Mempunyai pengikut yang banyak. Itu kan murid-muridnya saja main asal percaya. Nanti dulu. Sejak kapan yang kau berpikir Paulus yang menulis surat ini orang bodoh? Bukan. Malah Tuhan memakai dia menulis lebih dari separuh kitab perjanjian baru. Paulus ini orang cerdas, yang paling cerdas di antara orang Israel pada zamannya. Murid dari Gamaliel, ahli perjanjian lama. Bermaksud membunuh pengikut Yesus tapi jadi pengikut Yesus. Maksud menghabisi pengikut Yesus malah menjadi rasulnya Kristus. Kebetulan apa itu? Bagaimana engkau mau menceritakan perubahan itu?
kalau bukan satu kuasa yang luar biasa. Karena dia yang menganiaya jadi dianiaya. Dia yang membunuh menjadi diubur-ubur dan mau dibunuh. Dia yang terhormat menjadi buron yang dianggap laknat. Coba pikirkan. Terlalu banyak kebetulan. Maka otak yang mau diandalkan pun harus jujur sejujur-jujurnya. Mengakui ada kebenaran di sana. Bahwa kemudian tidak bisa percaya tidak mengapa. Itu memang persoalan iman yang dianugerahkan Allah. Akal otak manusia ini terbatas untuk menangkap semuanya. Tetapi bukan tidak masuk akal. Ingat, yang masuk akal pun belum tentu saudara bisa percaya. Itu tetap menjadi anugerah. Yang masuk akal, kalau saudara tidak bisa percaya, saudara bilang tidak masuk akal. Lalu saudara berusaha membantahnya. Padahal akalmu kesulitan untuk membantah yang masuk akal itu. Itu adalah persepsi kita terhadap apa yang masuk dan tidak masuk akal. Ini menjadi repot setengah mati. Karena logika sederhana bukan? Kalau yang lebih hebat menjadi tidak hebat bisa. Yang tidak hebat jadi hebat itu yang susah. Nah jadi kita kembali. Bagaimana pergumulan sikap iman Kristen? Orang-orang Yahudi yang menuntut tanda. Orang-orang Yunani yang menuntut hikmat. Karena itulah orang Kristen harus mengerti betul. Salib Kristus. Itulah yang diberitakan. Salib itu akan jadi kebodohan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yunani akan anggap bodoh sekali. Kok ada Allah disalib, kok ada Allah berkorban, kok ada Allah mati, dan seterusnya. Mereka akan mengejek salib itu. Sebaliknya bagi orang-orang Yahudi menjadi sandungan. Kok salib, kok bukan mujizat, kok bukan yang hebat. Orang Yahudi maunya mujizat api turun dari langit. Orang Yahudi maunya mujizat spektakuler. Tapi ini malah tandanya salib. Penyalipan, penderitaan. Patut dan pantaslah kalau Yesus berkata, kau mau menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Siapa yang mau menjadi murid Yesus akan mencintai itu. Siapa yang mencintainya? Memang sedikit sih. Karena orang tidak suka itu sangkal diri, pikul salib. Orang suka happy-happy lah ikut Tuhan. Betul bukan? Seneng-seneng lah. Jayalah, hebatlah. Nah itu maunya orang. Masa menderita lagi? Padahal Yesus yang ngomong. Memang jangan lupa, salib akan jadi kebodohan bagi orang berilmu. Tapi salib jadi batu sandungan bagi orang beragama. Wow. Dan saya kalau bicara beragama bukan orang lain. Di internal. Karena itulah menjadi orang Kristen yang sungguh menjadi tidak sederhana, saudaraku. Kuasa Kristus adalah kuasa kebangkitan. Dan kuasa itu berkuasa atas kita, membuat kita sakit pun tersenyum. Membuat vonis mati pun kita tunggu menjadi penantian yang menyenangkan. Itu kualitasnya. Kuasa yang nyata membuat orang percaya berani hidup benar apapun resikonya. Dan tidak pernah menyerah berapapun beratnya. Luar biasa. Di situkah kita? Itu pertanyaannya. Kalau tidak, lalu mau bilang apa keberimanan kita? Saudaraku, inilah yang penting. Yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan supaya kita terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak menjadi larut dan salah. Tapi kita bisa mengerti sepenuhnya. Bertumbuh dan berkembang dalam melayani Dia. Camkan itu. Pikirkan itu. Di sini nggak perkelahian sengit keberimanan itu. Fighting spirit yang harus hidup itu. Ingat ya. Menjadi anak Allah dikatakan. Engkau akan diberi kuasa menjadi anaknya. Yaitu setiap orang yang percaya. Kuasa apa? Bukan sekedar kau bilang, sakit lalu sembuh, gunung pindah, nanti dulu. Kalau itu kuasamu, sama kau dengan dukun pun bisa menurut kuasamu. Tapi bagaimana engkau bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu? Bagaimana kemudian engkau bisa menegakkan hukum disiplin tinggi, sekalipun itu orang yang kau sayangi? Wah, itu dia. Bagaimana engkau berani bersikap tegas, berkata ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Sementara dunia berbeda. Beranikah kau sendiri? Itulah kuasa yang luar biasa. Yang tidak lagi takluk pada dosa. Yang bukan menginginkan memuaskan hawa nafsu dan keinginan manusiawinya. Orang beragama itu saudara tahu, memuaskan keinginan keagamaannya. Maka mereka maunya tanda. Turunkan ini. Allah pun mereka uji. Allah pun mereka tes. Bagaimana bisa sih? Tapi orang berilmu mencemooh, menyindir. Heran, percaya tetapi tidak berpikir. Waduh, orang Kristen yang sejati seringkali ada posisi terjepit. Dijepit kiri, dijepit kanan.
Kalau yang satu posisi di kiri, satu posisi di kanan. Ilmu agama Kristen yang sejati dijepit, bukan semua orang Kristen. Karena banyak orang Kristen memerankan keagamaan. Banyak orang Kristen memerankan seperti orang Yahudi yang menuntut tanda dari Tuhan yang hidup itu. Ketika dia menebus dosa kita, ketika dia mengampuni seluruh kesalahan kita, ketika kita menjadi milik kepunyaan kita, punyaannya. Bukankah hidup kita sudah penuh dengan kebahagiaan? Bukankah hidup kita penuh dengan kegairahan? Bukankah hidup kita menjadi miliknya yang harus berbakti penuh kepadanya? Mau apa lagi? Sehingga mati pun tak lagi menakutkan. Dan Paulus berkata, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Mau apa lagi? Dan Paulus bilang, kalau boleh memilih hari ini aku memilih mati. Supaya bisa bertemu dengan dia. Padahal Paulus pernah berdoa. Eutikus yang jatuh dari lantai atas. Mungkin mati suri. Lalu hidup kembali. Paulus yang sapu tangannya pun dipegang orang dan orang sembuh. Tapi Paulus yang sama. Yang berdoa bagi banyak orang dan orang sembuh. Paulus itu menderita sakit. Paulus itu punya duri yang sangat menyakitkan. Pergumulan iman luar biasa ya. Paulus yang membuat banyak orang percaya dan mengenal Yesus Kristus. Paulus itu diuber-uber. Paulus yang keluar masuk penjara. Tidak tampak nyaman hidupnya. Tidak hebat luar biasa. Dia tidak seperti imam-imam pada waktu itu. Yang hidup dalam kejayaan yang hebat luar biasa. Tapi Paulus lain diberkati luar biasa, bukan? Kita sama-sama tahu itu. Dan belajar itu. Nah begitulah orang percaya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Yang salah adalah kalau kita pikir itulah berkat satu-satunya dari Tuhan yang hebat untuk mengukur keimanan. Tidak ada yang salah dengan kesehatan, karena itu pun anugerahnya. Tapi salah kalau kita berpikir dengan sehat. Kita adalah orang yang dikasihani Tuhan. Karena orang jahat pun banyak yang sehat dan kaya raya. Tapi orang yang dikasihani Tuhan bukan saja sehat fisiknya dan kaya materinya, tapi perilaku sikapnya pasti jadi luar biasa. Akankah engkau mempermalukan orang beragama dan orang berilmu? Dengan kualitas imanmu yang bermutu dan pengetahuanmu yang tak terbantah. Gairahkan dirimu saudara-saudaraku. Temukan bagaimana pergumulan iman Kristen sudah ditumbuh kembangkan, dihidupkan, sehingga kita nyaman dan kuat berkelahi dengan zaman. Memenangkan pertempuran demi pertempuran. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tidakkah itu nyaman? Betapa amat sangat luar biasanya. Biarlah Tuhan menolong kita melewati pergumulan kita dan tampil menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa saudara. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya keimanan kami terus kokoh berdiri dan keilmuan kami bertumbuh demi puji, hormat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa supaya tampaklah buah nyata lewat hidup kami ini sebagai orang percaya. Amin. Saudara, usai sudah pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani, terus doakan, terus dukung pelayanan kita. Kabarkan pada tiap kawan kita biar Tuhan menolong kita, memimpin kita. Sampai bertemu. Shalom.